Sudah ada 3 nama bakal calon presiden yang hampir pasti akan maju di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kini, posisi calon wakil presiden yang masih dinanti-nantikan diperkirakan menjadi kunci penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Pasalnya, dari sejumlah survei 3 bakal capres memiliki elektabilitas perbedaan yang tipis antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Belum adanya nama yang dipilih sebagai pendamping 3 bakal capres membuat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh lebih memilih menunggu dari pengumuman bakal cawapres dari kubu Ganjar dan Prabowo. Surya Paloh mengungkapkan pihaknya akan melihat terlebih dahulu siapa pendamping Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebelum Anies Baswedan memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi di Pilpres 2024. Akan ada berakan. Dia udah duluan capres. Kalaupun dia belakangan wapres nggak apa-apa dia. Memang apa yang mau jadi berhasil? Kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa penyebabnya? Kita mesti punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat. Kalau mungkin pencapresan duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang dia lihat ya dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan. Kenapa dia tidak memanfaatkan ini? Nasdem sudah terdepan. Nggak usah tertakut ya bahwa saya dikatakan dia tertinggal. Dia paling depan ya udah. Lantas bagaimana tanggapan kubu Prabowo dan Ganjar melihat langkah politik injury time yang dilakukan Nasdem yang lebih memilih menunggu lawan politiknya menentukan pendamping bakal capres yang diusung? Benarkah alotnya memilih bakal cawapres karena belum adanya sosok yang mumpuni mendongkrak elektabilitas bakal capres yang diusung? Tim TV One mengabarkan. Saya akan kembali mengulang kutipan dari yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh kepada rekan-rekan media tadi yang menjadi pangkal dari perbincangan kita malam hari ini, yaitu kan ada kesempatan bagi Nasdem untuk melihat ya dulu, oh ini Pak Ganjar siapa wakilnya, oh ini Pak Prabowo siapa wakilnya. Dia bisa lihat itu kan ada kesempatan, kenapa dia tidak bisa manfaatkan. Nasdem sudah terdepan, tidak usah takut dikatakan dia tertinggal. Dia paling depan. Nah, kita akan melihat sebenarnya apa yang membuat partai-partai ini ataupun juga partai pendukung dari para capres ini kesulitan untuk bisa menyebutkan ataupun juga langsung saja mendeklarasikan siapa pendamping dari ketiga calon presiden yang akan meramaikan bursa pemilu 2024. Dan juga sebenarnya seberapa kuat dari cawapres ini kemudian untuk bisa membantu mendongkrak elektabilitas dari para capres yang kalau kita lihat saat ini dari hasil survei-survei yang sudah diumumkan, ini berbanding ataupun juga berselisih tipis antara yang satu dengan yang kedua lainnya. Nah, kita akan langsung saja bahas mengenai hal ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio ataupun juga yang bergabung melalui daring. Yang pertama sudah hadir di samping saya Bang Syahganda Nainggolan yang juga merupakan dari pendukung Anies Baswedan. Selamat malam Bang Syahganda. Selamat malam Bu Putri, selamat malam pemirsa ya. Baik, dan juga Bang Habibur Rahman sudah ada di tengah kita akan memberikan suaranya juga atas nama Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habibur Rahman. Dan juga dari PDIP Bang Masinton Pasaribu sudah bersama saya juga di studio. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam Mbak Viola. Baik, dan juga akan memberikan pandangan politiknya, yaitu mengenai hal ini sudah hadir secara daring Mas Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hanta Yuda. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri, selamat malam Bang Masinton, Bang Habib, dan Bang Syahganda. Mohon maaf nggak bisa gabung di studio. Baik, tapi terima kasih di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri melalui daring untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini dan juga terlibat dalam perbincangan Mas Hanta Yuda. Baik, nah kita ingin sekali mendengarkan bagaimana pandangan dari Bang Habibur Rahman terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk bisa mendapatkan pendamping bagi Pak Prabowo, nanti juga Bang Masinton untuk Pak Ganjar Pranowo ini dinantikan oleh Nasdem, baru kemudian melirik tokoh lainnya untuk bisa dipasangkan dengan Pak Anies. Bang Habibur Rahman. Ya saya pikir silahkan saja Pak Surya Paloh menyampaikan quote and quote dalihnya ya, belum menetapkan cawapresnya Pak Anies ya. Itu hak beliau dengan berbagai alasan, tapi tentu masing-masing capres, masing-masing koalisi punya dinamika tersendiri. Iya pasti. Ya.
Kita punya dinamika, mereka punya dinamika, ya Pak Ganjar juga punya dinamika. Kita bukan soal intip-mengintip, ya, tapi kita pengen mencari wapres yang paling pas. Ya. Memang nggak ada yang pengen menang dari kan pasti Pastinya. semuanya pengen menang. Betul. Tentu dari situasi yang rumit tersebut, apalagi Partai Gerindra itu partai yang tidak cukup mencalonkan Pak Prabowo dengan partai kami sendiri. Beda dengan sahabat kami ya Pak Masinton, partainya kursinya cukup mencalonkan sendiri, sehingga sebetulnya nggak pusing ya kan. Itu pun belum juga ya kan. Karena pasti ada hitung-hitungannya juga. Kita menghormati itu. Saya pikir memang ya prosesnya juga masih ada range waktu yang cukup panjang. Saya kemarin dengan teman-teman tim saya pribadi hitung tahapan pemilu masih panjang sekali. DCT Pileg saja masih Oktober. Besok itu baru daftar. Jadi tentu kalau lari itu kan misalnya maraton jarak jauh, kita juga mesti hitung-hitungan energinya seperti apa gitu ya. Pasti semua capres, semua koalisi pengen lebih cepat. Pasti ya kan ya. Tetapi faktanya ya kan kita masih terus mencari yang terbaik. Toh waktunya juga masih cukup. Baik, dinamika yang dialami Gerindra apakah memang hanya sulit untuk bisa mencari yang terbaik atau sulit menyatukan suara dengan partai-partai koalisi? Ya saya pikir kita pengen cari yang ideal, cari yang pas. Ya pertama cukup untuk mencalonkan koalisinya, ya kan. Kalau bisa lebih besar. Kemudian cari calon yang memberikan insentif suara cawapres ya kepada Pak Prabowo. Karena kan kita sama-sama lihat itu ketat, baik di tataran capres, bacapres maupun bacawapres itu sama-sama ketat. Jadi kalau tidak pas, ya. Tidak memberikan insentif suara, saya pikir kita bisa ketinggalan karena itu benar-benar ya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai dua orang tokoh yang memegang mandat ya dari Partai Gerindra dan PKB untuk menentukan capres dan cawapres. Betul. Ya kan besok benar-benar diskusi mendalam tiap hari mereka menerima masukan dari kami ya diupdate terus segala macam perkembangan. Baik, kalau PDIP Bang Masinton, Bang Habib juga sudah katakan kan bisa melaju sendirian begitu. Tapi apa yang kemudian membuat hingga sampai saat ini juga belum mengumumkan siapa pendamping Pak Ganjar? Ya slowly aja. Toh pendaftaran itu masih 19 Oktober 2023 nanti. Nah, bagi kami adalah kita ini kan menganut sistem presidensial. Dalam presidensial itu ya presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Nah, maka ketika menentukan siapa nanti yang akan menjadi pendamping atau cawapres dari Mas Ganjar, tentu banyak hal yang harus kami kaji terus, gitu ya, agar chemistry-nya ketemu. Baik itu secara historical, ya, aspek kesejarahan, kemudian pandangan bersama dalam konteks Indonesia ini ke depan, tantangan yang akan dihadapin seperti itu. Jadi karena ini adalah kita mengadut dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden itu ya satu elemen yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, faktor historis itu juga menjadi sangat penting bagi kami agar bisa menyamakan chemistry-nya nih. Dari 10 nama yang dikatakan oleh Ibu Megawati kabarnya ada bisa menjadi calon, belum ada yang nyambung chemistry-nya. Apa? Dengan 10 nama yang katanya dimiliki oleh Ibu Megawati belum ada yang nyambung gitu chemistry-nya. Tentu kan untuk menyambungkan itu kan harus ada dilakukan pendalaman-pendalaman. Tidak bisa langsung instan begitu ya. Nah, jadi bagi kami tentu karena kita ini dalam satu sistem presidensial ya, meskipun PDI Perjuangan bisa mengusung capres dan cawapres sendiri, tetapi kan tentu karena ini ada kerjasama antar partai politik, pastinya nanti DPP partai kami, Bu Mega, Pak Sekjen, ya Mas Prananda maupun Mbak Puan nanti pasti akan mendialogkan ini dalam konteks kerjasama tadi. Karena apapun ini adalah satu kesatuan, calon presiden dan calon wakil presiden. Baik. Apalagi ini tantangan ke depan ini kan bagaimana kita bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi, jangan satu presidennya nanti arahnya ke kanan atau ke kiri, yang satunya
sebaliknya begitu, ke kiri dan ke kanan. Nah kita kan tidak hendakin itu, artinya ketika Pak Jokowi bersama Pak JK, Pak Jokowi bersama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu ya, ini sinkron terus, satu kesatuan gitu. Nah itulah yang kami harapkan nanti dengan pasangannya Mas Ganjar, cawapresnya begitu Mbak. Baik, Bang Syahganda, apa yang kemudian membuat Nasdem ataupun juga para pendukung Anies ini memilih nanti aja deh, lihat dulu deh mereka berdua ini atau capres dua yang lainnya ini pilih pasangan begitu. Kenapa memutuskan yang terakhir? Saya nggak sampai ke sana ya sebagai pendukung Anies, tapi terakhir Pak Anies telepon saya dari Bali ya tentang situasi perkembangan, dan sebelumnya dengan Pak Sudirman Said malam takbiran itu sampai 2 jam saya sama dia membahas soal ini. Ya saya tetap pada keilmuan saya bahwa dalam pikiran Weberian namanya, itu kepemimpinan Pak Anies Baswedan ini kepemimpinan karismatik. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan diikuti oleh ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Jadi ini sebenarnya memang di sini nanti faktor cawapresnya Pak Anies ini hanya 10% menurut saya, ya sebagaimana survei-survei mempengaruhi elektabilitas. Jadi bisa jadi memang Pak Anies itu tidak perlu terburu-buru ya soal cawapresnya. Meskipun demikian kan sebenarnya udah ada kriteria-kriteria. Kalau menurut Pak Yusuf Kalla 2 kriteria, tapi menurut tim 8 yang dibentuk oleh 3 partai itu ada 5 kriteria. Ya, jadi menurut saya sih itu sudah kemajuan besar. Tapi pada saat saya memberikan masukan kepada Pak Anies maupun Pak Sudirman Said sebagai tim 8, itu yang paling penting adalah satu, bahwa soliditas itu partai. Karena kan kalau mau memimpin, insya Allah kalau menang itu kan bertahan tuh susah ya kalau ribut ya. Maka itu harus dikawal soliditas. Oleh karenanya itu 3 partai ini tidak boleh mengajak partai-partai lain ya, apakah Golkar atau siapa sekarang, karena KIB kan pecah misalkan karena satu P3 udah ke PDI, kita nggak usah ajak ya, kecuali mereka betul-betul masuk dengan tanpa syarat ya, misalkan Golkar tidak memberikan syarat untuk masuk dengan cawapres misalkan. Kan Golkar kita lihat kemarin di di pertemuan dengan Gerindra itu kan, Gerindra kan mengatakan bukan Gerindra, PKB, bahwa PKB yang wapres ya kan. Nah ini kan kelihatan Golkar akan mencari-cari untuk mereka bargain jadi cawapres. Nah menurut saya sarankan nggak usah. Kalau Golkar itu mau masuk ke koalisi perubahan, dia masuk aja tanpa syarat ya. Nah itu yang saya sarankan. Yang kedua, mesti cari orang Jawa ya. Jawa kenapa? Karena secara sosiologi, meskipun Anies ini di Jawa besar dan tumbuhnya, dia secara sosiologis itu, sosiologi Indonesia itu dia mewakili umat Islam. Jadi Indonesia ini kan 2 faktor besar, satu umat Islam, yang kedua faktor Jawa. Nah di Jawa ini kalau bisa ya cari, kalau Pak Yusuf Kalla menawarkan Khofifah kan sampai sekarang, agar Khofifah cawapresnya Pak Anies. Nah kalau saya sih tetap aja asal dia ada Jawanya seperti AHY, buat saya sih udah cukup bagus ya. Jadi itu yang saya sarankan kepada Pak Anies dan Pak Sudirman Said. Gitu. Baik, semuanya masih memilih siapa cawapres ideal, Mas Hanta. Bahkan tadi Bang Syahganda sudah mengatakan, sudah menyebut satu suku yang ideal adalah orang Jawa yang akan berpasangan dengan Pak Anies. Nanti mungkin Mas Hanta juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, hitung-hitungan partai-partai pendukung para capres ini untuk bisa memberikan pasangan yang tepat bagi calon presiden mereka di pemilu 2024 mendatang. Sesaat lagi. Baik, Mas Hanta, masih rumit untuk bisa memilih siapakah cawapres, sosok yang ideal untuk bisa mendampingi 3 capres ini. Mereka berhitung masing-masing dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dari pilihan-pilihan yang sudah ada. Tapi setidaknya kita sudah dengar, tadi ada preferensi yang disebutkan oleh Bang Syahganda. Orang Jawa, dan juga sudah dijelaskan bahwa nggak apa-apa, nggak masalah kalau timingnya terakhir diumumkan. Karena toh hanya 10% bisa mendongkrak elektabilitas dari Mas Anies Baswedan. Mas Hanta, silakan. Ya, Putri. Ada 2 hal penting ya bicara posisi cawapres di pemilu 2024 ini. Satu, Pilpres 2024 adalah Pilpres tanpa incumbent. Tidak ada seorang incumbent seperti SBY di periode kedua atau Jokowi di periode kedua yang lebih leluasa menentukan seorang cawapres karena sudah mendapatkan potensi elektabilitas yang cukup tinggi, melampaui angka psikologis bahkan di atas 90%. Sehingga Pak Ma'ruf Amin, Pak Budiono pada saat itu dipilih. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan periode kedua. Yang kedua, ada 3 capres yang potensial kuat, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo, memiliki seperti tadi Prof. Titiwan mengatakan, marginnya, jaraknya sangat tipis.
Berbeda kalau jaraknya jauh, ada satu yang dominan. Mungkin dia leluasa menentukan cawapres. Karena itu, dengan dua faktor ini menyebabkan dua juga. Satu, cawapres akan menjadi variabel yang cukup determinan dalam membangun poros koalisi bagi partai-partai politik. Jadi, kalau keliru dalam menentukan seorang cawapres, bisa berpotensi mencairkan bahkan membubarkan koalisi. Kalau tepat, dia bisa menyolidkan bangunan koalisi. Yang kedua, posisi cawapres juga menjadi faktor penting dalam menentukan kemenangan karena jarak margin elektabilitas yang rendah tadi. Kalau keliru, kalau tepat menentukan, dia bisa kontributif secara elektoral atau bisa tidak memberi keuntungan tapi juga tidak merugikan. Tapi kalau keliru dalam menentukan cawapres, maka berpotensi juga menggerus potensi capres. Misalnya tingkat akseptabilitas basisnya kecewa karena si capres memilih seorang cawapres yang tidak dikehendaki oleh basisnya. Nah, karena itu variabel ini menurut saya penting. Seperti tadi rumit disebutkan Putri, saya setuju bahwa karena ini adalah titik yang sangat menentukan, krusial, tapi titik kerentanannya juga di sini. Titik yang harus diperhatikan oleh capres menghadapi sebelum Oktober adalah di posisi cawapres ini. Nah, semuanya, tiga poros koalisi ini, terutama Pak Prabowo dan Pak Anies, tadi Pak Bang Habib sudah mengatakan karena belum cukup ya, pasti punya kebutuhan boarding pass. Ada kepentingan, bukan dilema, ada dua yang harus dikompromikan. Satu sisi butuh cawapres, di mana dibutuhkan dukungan secara boarding pass untuk membangun sebuah koalisi kandidasi untuk pencalonan. Kalau itu saja tidak cukup, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor koalisi eleksi atau election atau winning election, soal faktor kemenangan. Jadi bagaimana mendamaikan menjadi titik keseimbangan si cawapres ini tidak hanya membawa boarding pass karena si capres mau menang, karena itu harus kontributif secara elektoral. Nah, kalau misalnya hanya sekedar menjadi calon, Putri, itu para ketua umum sudah selesai. Pak Anies dengan Pak AHY sudah mungkin. Kemudian Pak Erlangga atau Pak Muhaimin Iskandar menjadi wakilnya Pak Prabowo sudah selesai. Tapi ada faktor lain yang diperhitungkan oleh para kubu ini, para politisi kutub-kutub politik ini adalah faktor di mana cawapres bisa kontributif secara elektoral. Yang tadi racikan yang sempat disampaikan oleh Bang Sagandai tadi itu adalah melengkapi supaya dia bisa mendukung, menjadi daya dongkrak untuk mendukung si capres dalam memenangkan pertarungan di Pilpres. Betul, baik, Pak Syahada betul itu. Masih menantikan sebenarnya kalau ini ya sudah pasti mungkin Mas AHY dengan Pak Anies, tapi menunggu siapa calon yang menjadi kontributif secara elektoral. Ya kan kalau survei-survei kan udah ada ya, walaupun kita tidak patokan begitu ya, tapi kan semua capres-cawapres ini kan yang muncul di survei-survei. Artinya yang dikontestasikan ya. Termasuk misalkan cawapresnya yang dikontestasikan, misalkan Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Sandiaga Uno, AHY, ini kan semua kita nggak bicara di luar itu lagi kan, kita nggak bicara lagi misalkan Mbak Puan Maharani, misalkan sekarang tidak dikontestasikan tapi dia ketua pemenangan Ganjar misalnya seperti itu, atau banyak lagi yang tidak dikontestasikan. Nah, saya mengatakan bahwa pilihan di dalam koalisi perubahan ini sebenarnya itu kalau yang dari lima syarat itu, lima kriteria itu misalkan untuk soliditas, menurut saya yang paling penting itu soliditas tadi. Ya, itu dulu. Jadi oleh karenanya makanya itu harus dia itu diusulkan oleh dua partai, PKS dan Demokrat. Karena Nasdem kan sudah mencalonkan Anies. Artinya Nasdem ini quote and quote milih Anies. Misalkan kemarin klaim daripada ketua Nasdem Banten bahwa terjadi peningkatan sampai 13% suara Nasdem di Banten misalkan. Diklaim dari pihak Nasdem sendiri. Jadi artinya udah ada klaim bahwa itu memang Anies dimiliki oleh Nasdem. Nah, sekarang hak politiknya Demokrat dan PKS lah yang diutamakan supaya soliditas terjadi. Yeah. Nah, yang kedua kalau saya tadi bicara soal Jawa, bukan ini kan soal preferensi orang. Yeah. Preferensi ini kan macam-macam. Ada berdasarkan hobi, berdasarkan suku, agama, apa segala gitu. Nah, identifikasi sosial seperti itu, ya Anies itu sudah diaminkan oleh hampir seluruh politik identitas Islam, ya bukan politik identitas dalam pengertian negatif, sebagai pemimpin mereka saat ini. Ya kan? Nah, hanya masyarakat kita di luar Islam itu, karena ini kan memang mayoritas Islam, tapi
secara identitas kan banyak juga keberagaman lain seperti keberagaman suku Jawa yang besar yang 40% dari pemilih ini kan nanti masyarakat Jawa. Misalkan itu bagus dong. Dia orang Jawa yang jadi cawapres, jangan misalkan Ahmad Herawan, bukan saya enggak ini, tapi jangan lagi karena yang agak distinctionnya itu ada di Jawa dan Islam, bukan Sunda seperti Ahmad Heriawan yang diusulkan oleh PKS. Kan sekarang kan dari 5 orang itu kan masuk Ahmad Heriawan dari bekas gubernur Jawa Barat. Nah, selain itu apa misalkan 60% pemilih anak muda. Ya, AHY ini pasti akan akan mampu menghipnotis pemilih-pemilih milenial dan generasi Z seperti itu misalkan. Nah, jadi itu dulu. Nah, nanti kalau misalkan Erlangga atau PKB atau siapapun misalkan masuk dengan bargain, menurut saya nggak usah bargainnya itu, bargainnya dikasih menteri aja. Nah, jadi cawapresnya kasih sama PKS atau kepada Demokrat gitu. Baik, nanti setelah jeda juga kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Bang Habib, kemudian juga Bang Masinton mengenai preferensi para cawapres mereka dan juga kontribusinya untuk bisa mendekatkan elektoral. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Habibur Rahman, Mas Hanta sudah menjelaskan tadi bahwa faktor cawapres ini menjadi variabel penentu selain menentukan kemenangan juga bagaimana menyolidkan partai-partai koalisi ini. Ada preferensi kemudian yang sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Mas Hanta tadi, terutama untuk bisa mendongkrak berkontribusi terhadap elektoral. Ya, ada 2 hal betul disampaikan Pak Hanta Yuda. Pertama, bagaimana bisa mendaftar dulu, ya kan? Karena bagaimana mau menang kalau daftar saja tidak bisa, tidak cukup ya. Yang kedua, bagaimana menang ya, bahkan ada 3 lagi. Yang ketiga, bagaimana mengisi ya kan kekuasaan ketika menang. Nah, itu kan mau dibawa kemana Indonesia ini. Itu yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali. Sebetulnya Pak Prabowo setiap kali bertemu tokoh-tokoh politik bicara gagasan. Ya. Mau ketemu teman-teman dari Perindo, dari PAN, di Kartanegara kebetulan saya ikut ya. Ketemu tokoh-tokoh lain, selalu bicara gagasan. Tapi begitu keluar doorstop yang ditanya oleh, mohon maaf ya, teman-teman sebagian besar media, TV One enggak, ya kan? Ya kan? Pak, koalisinya jadi bagaimana Pak? Pak, cawapresnya siapa Pak? Dibikin sesimpel itu. Padahal kita baiknya juga bicara gagasan. Kayak kata Pak Prabowo, cawapresnya ada. Pertama kriteria yang normatif, tapi ini penting disampaikan. Komitmen kebangsaannya, ya kan? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? NKRI, 4 pilar tersebut lah, ya kan? Lalu ya baru hal-hal yang di luar itu. Tapi yang garis besarnya, narasi besarnya itu Pak Prabowo selalu sampaikan, ya kan? Dan menurut saya semua calon harusnya juga ngomong begitu. Pak Anies harus juga ngomong, ya kan? Pak Ganjar juga harus ngomong. Pak Prabowo bicara narasi besar. Toh pada akhirnya kan ini memang kontestasi, ya ada time schedule-nya, ada jadwalnya. Cepat atau lambat sih kita jangan terlalu pusing. Pasti akan ketemu calonnya sebelum batas waktunya, gitu loh. Cepat atau lambat. Tapi kan percuma waktu kita berapa minggu ini kalau kita nggak bicara gagasan-gagasan yang besar, kesempatan kita mengedukasi publik itu bisa terlewati. Padahal ini kesempatan yang emas. Kita kan tokoh-tokoh itu kalau muncul dikerubungi wartawan dan apa yang disampaikan langsung sampai ke masyarakat dalam hitungan detik. Ya, jadi kita tenang-tenang saja ya menjalani proses sambil terus mendiskusikan. Ya, tokoh-tokoh ini Pak Prabowo kan ketemu mana aja ya, ketemu partai apa saja, ketemu capres apa saja, bahkan terakhir Pak Prabowo di Jogja di acara Purnawiran bilang tenang aja, ya kan, santai saja intinya. Toh 3 orang itu, toh Pak Anies, lalu Pak Ganjar, putra-putra terbaik bangsa juga, gitu loh. Jadi dari sekarang itu sudah disampaikan Pak Prabowo. Tinggal akan lebih bagus ya kita masing-masing mulai bicara yang lebih maju, lebih progresif. Apa sih kira-kira ini? Kalau Pak Prabowo kan menyampaikan tantangan besar bangsa ini selalu itu geopolitik. Perang yang tadinya katanya nggak mungkin ya kan, meletus dan belum juga damai, Ukraina Rusia, ketegangan Amerika versus China terkait Taiwan atau terkait Laut Cina Selatan juga, bahkan banyak para pakar strategi internasional berani ambil kesimpulan bisa terjadi perang. Dan kalau perang sekarang Mbak,
antara negara-negara besar yang punya mainan bom 1000 kali lebih dahsyat daripada Hiroshima, kita pasti kena dampak. Seperti apa bangsa kita ingin menyikapi perkembangan ke depan, yang pasti akan berimbas ke kita. Kurang lebih begitu. Oke, mencari pasangan yang sejalan soal gagasan, termasuk juga soal chemistry tadi, ini tentunya termasuk. Memang sesulit itu. Seperti apa prosesnya hingga saat ini, berarti Bang Masinton? Iya, itu kan seperti yang disampaikan oleh Bu Mega, ada 10 nama. Iya kan? Ada banyak yang daftar ke PDI kira-kira gitu. Nah itu kan harus didalamin ya. Nah partai kan harus melakukan pendalaman-pendalaman terhadap masing-masing nama-nama yang ada tersebut begitu ya. Nah selain itu ya tentu selain bisa bekerja sama juga yang memiliki efek elektoral tentunya kan begitu ya. Ya Pak, itu kan menjadi sangat logis dalam konteks kontestasi itu. Ada preferensi tertentu seperti yang disebutkan oleh Bang Syahganda? Kalau dari pengalaman PDI Perjuangan ya, katakan nih, baik sebelum era reformasi, jauh sebelum bangsa ini berdiri, Bung Karno dengan tokoh-tokoh ulama-ulama itu kan sangat dekat, baik dari NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Nah ketika masa reformasi, Pak Gus Dur bersama Bu Mega, kemudian Bu Mega bersama Pak Hamzah, ya, terus kemudian kontestasi Pilpres, Bu Mega bersama Hasyim Mujadi, baru kemudian pernah juga bersama Prabowo. Kemudian ketika Pak Jokowi ya dengan Pak JK dan Pak Kiai Haji Maruf Amin. Nah tentu aspek di luar politik ketika bicara politik antar partai politik, kita akan juga bicara tentang kemajemukan, aspek politik kebangsaan tadi, begitu ya. Nah ketika Pak Jokowi bersama Kiai Haji Maruf Amin kan bukan merepresentasi partai politik manapun kira-kira gitu, tapi beliau dari kalangan Nahdien gitu ya. Nah jadi aspek-aspek historical itu ya, yang juga secara chemistry dalam memperkokoh ikatan-ikatan kebangsaan ini ya, itu juga akan menjadi faktor-faktor dalam PDI Perjuangan nanti memutuskan ya ketika Mas Ganjar harus berpasangan dengan siapa. Baik, baik. Mas Hanta, keterwakilan kemudian dari suku Jawa termasuk juga kaum Nahdien itu sebenarnya masih laku nggak untuk bisa menggait suara masyarakat di pemilu 2024 kali ini? Tapi nanti mungkin Mas Hanta bisa berikan pandangannya sesaat lagi, termasuk juga kita akan dengarkan nanti bagaimana kalau tadi Bang Habibur Rahman sudah mengatakan kalau sekarang sebenarnya saatnya perang gagasan. Bagaimana kemudian para wakil capres ini memberikan gagasannya. Nanti kita akan dengarkan juga, tapi setelah jeda kami segera kembali. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Hanta, silakan diberikan tanggapan terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi sebelum jeda. Bagaimana keterwakilan dari masyarakat suku Jawa dan juga Nahdien? Apakah masih menjual hal-hal seperti ini di pemilu tahun ini? Itu berarti kita di 2024 cawapres yang diperlukan itu sama istilahkan cawapres yang diinginkan dan dibutuhkan. Pak Maruf Amin dan Pak Budiono adalah cawapres yang diinginkan, leluasa. Tapi Pak JK adalah profil cawapres yang dibutuhkan. 2004 ini bagi ketiga capres memerlukan kira-kira profil seperti Pak JK. Bisa jadi bukan prioritas yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan dari seorang cawapres? Ada dua yang paling inti menurut saya. Satu, tingkat akseptabilitas. Yang kedua adalah elektabilitas yang kontribusi. Akseptabilitasnya ke siapa? Akseptabilitas si capres harus cocok. Yang kedua ada akseptabilitas kepada para ketua umum partai yang membangun koalisi, tingkat penerimaan, dan yang ketiga adalah akseptabilitas atau tingkat penerimaan para kingmaker seperti Pak Jokowi yang juga andil, Pak SBY, Pak Surya Paloh, Ibu Mega dan lain sebagainya. Yang kedua adalah elektabilitas. Ini faktor yang paling determinan. Mungkin ditambah bisa isi tas lah atau logistik yang memadai. Nah, dari sisi elektabilitas ingin menjawab pertanyaan Putri tadi, itu bisa dilihat kombinasi-kombinasi yang dibutuhkan oleh si capres, baik secara geografis atau secara demografi. Tapi bagi capres ada dua strategi yang bisa menjadi opsi. Satu strategi dia mencari cawapres untuk memaksimalkan basis dia sendiri. Jadi tidak melulu harus cari yang berseberangan. Misalnya Pak Ganjar belum kuat sudah kuat di Jawa Timur, sudah lumayan potensi, tapi dia masih memerlukan basis lagi, kan Mbak. Dia bisa mencari cawapres di sana. Pak Anies misalnya, apakah akan mencari dari Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya untuk melengkapi, atau cukup cari dari basis Jakarta, Banten, Jawa Barat yang bisa memaksimalkan
Jadi basisnya sendiri yang dimaksimalkan. Oke. Yang kedua, bisa jadi mengambil berseberangan dengan si capres, yaitu dari basis lawan. Padahal ini juga belum tentu bisa menggerus atau memecah basis lawannya. Itu pilihan saja, apakah mengambil misalnya yang di seberang atau yang berada di dalam basis yang sama tapi belum maksimal. Dari sisi itu. Kemudian dari sisi geografis juga, Putri, saya ingin jawab tadi ya. Ada masih dipertimbangkan, mungkin tidak terlalu determinan antara Jawa luar Jawa, antara nasionalis dan religius misalnya. Islam, kekuatan politik Islam dalam ini NU, itu akan menjadi variabel. Misalnya Pak Anies, tadi Bang Saganda juga bilang, Anies misalnya dianggap bukan ya dalam persepsi ini ya, soal misalnya harus ditambah kadar Jawanya, berarti dibutuhkan seorang cawapres di Pulau Jawa. Misalnya dari basis Islam yang punya referensi yang kuat dengan NU. Begitu juga Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Mungkin pertimbangan Jawa, luar Jawa oke. Lebih baik luar Jawa, misalnya mereka punya basis di Jawa. Tapi juga membutuhkan tokohan NU misalnya. Yang tidak harus NU, seperti Pak JK kan bukan pengurus NU, tapi dia punya kedekatan dengan struktural maupun kultural NU. Sama satu lagi, yang variabel penting, misalnya terutama Pak Ganjar dan Pak Prabowo, yang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu approval ratingnya, tingkat kepuasan relatif tinggi kan, 70-80%. Artinya, cukup banyak pemilih Jokowi di 2019 yang lalu, atau yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, dulu memilih Ganjar, meskipun satu partai dengan Pak Jokowi. Ini ada basis Pak Jokowi yang potensial diambil oleh Ganjar, atau oleh Pak Prabowo sebenarnya, untuk mengambil basis mereka tadi. Nah, jadi kombinasi-kombinasi ini, saya kira semua partai akan mempertimbangkan, Putri. Dari semua nama, beberapa nama, dan saya mengistilahkan tadi, profil Pak JK. Boleh saya misalnya menyebut nama ya, dari Pak Anies misalnya. Anies tentu ada dari partai AHY dan AHER. Luar partai ada Kofifa, disebutkan Andika dan lain sebagainya, Khairul Tanjung. Tapi menurut saya, Ibu Kofifa di luar partai belum tentu bersedia misalnya. Karena jarak tadi berdiametral dengan pemerintahan. Dianggap Pak Anies antitesa misalnya dan tanda petik. Nah, AHY menurut saya ada cawapres Anies yang paling realistis. Dia tidak buruk-buruk amat secara elektabilitas. Dia punya elektabilitas. Tetapi di saat yang sama boarding pass. Sebenarnya paling realistis bagi Anies adalah AHY hari ini, per hari ini analisa saya. Dari Pak Prabowo yang sering sedang bertarung Pak Ahad, Pak Erlangga dan Pak Caimin, ini bisa jadi pilih salah satunya. Tapi akan muncul nama di luar partai, seperti Bu Kofifa akan dipertimbangkan, Erick Thohir akan dipertimbangkan. Kalau Ganjar, saya menduga ini Bang Masinton, mungkin akan menjadi cawapres. Saya perkirakan mungkin ya di salah satu anggota kabinet pemerintahan Jokowi. Saya nggak tahu, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Pak Budi Gunawan, ada Pak Mahfud, dan lain sebagainya. Jadi itu ya komposisi yang harus ditarungkan. Satu lagi sedikit, saya setuju tadi, yang paling penting proposal gagasannya harus ditarungkan amunisi para capres ini, dan rekam jejak mereka ketika menjabat di periode sebelumnya. Itu yang paling penting, Putri, yang harus dikawal. Dan tadi itu, sebelum mereka harus pasangan ada koalisi governability, nanti setelah terpilih, tapi sebelum governability harus menang dulu. Koalisi eleksinya dulu dimenangkan. Tapi sebelum mau menang, koalisi kandidasi atau pencalonan juga harus dibereskan persyaratan 20%. Itu tahapan yang dari hulu ke hilirnya. Atau tadi saya balik dari hilir ke hulunya. Baik Mas Hanta, kita sudah dengarkan tadi bagaimana kemungkinan-kemungkinannya. Nah, sebagai sajian penutup juga di segmen penutup ini kami berikan kesempatan kepada para narasumber juga yang mewakili capres masing-masing juga, karena Bang Habibur Rahman sudah mengatakan sebaiknya kita semakin menonjolkan, semakin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gagasan. Bang Syaganda. Ya kalau Pak Anies kan saya kenal dia dari mahasiswa ya. Dia ketua senat mahasiswa universitas, salah satu universitas terhebat di Indonesia. Dan ketua senat itu pada saat itu ikut menggulingkan Soeharto. Ya Pak Anies ini. Jadi zaman itu ya dia sudah punya gagasan-gagasan kontra terhadap narasi-narasi pembangunanisme Orde Baru ya, yang bertumpu pada utang dan memelihara kemiskinan dan kemudian menghancurkan demokrasi. Nah Pak Anies itu termasuk yang menurunkan gambar Soeharto ketika dia ada di Amerika waktu itu. Artinya dia sudah dari kecil sudah hidup dengan gagasan. Dia kakeknya adalah juga orang dengan gagasan. Kakeknya kan anggota DPR dari Partai Masyumi dulu ya, kemudian pendiri dari partai keturunan Arab di Indonesia, kemudian bapaknya dosen, ibunya dosen. Ini manusia dengan penuh gagasan. Pada saat di Jakarta dia sudah punya aplikasi gagasan. Nah, cuman memang tadi yang disebut oleh Habibur Rahman, karena gubernur DKI itu
walaupun skalanya gubernur itu seperti Ridwan Kamil bilang tidak bisa dibandingkan dengan gubernur Jawa Barat atau gubernur-gubernur lainnya karena size-nya ini begitu besar dan dia langsung otoritatif bukan koordinatif seperti Ridwan Kamil atau Ganjar. Ini Anies ini sudah done. Jadi dia bilang silahkan periksa track record saya. Jadi saya punya narasi, punya gagasan, tapi ada track record bagaimana saya menaikkan upah buruh yang tinggi, bagaimana saya urusan pendidikan dan lain-lain. Nah, memang Anies satu kekurangannya di geopolitik tadi dan dia sudah sampaikan ketika dia itu diwawancarai oleh ABC News di Australia bagaimana pandangan dia tentang kawasan pertarungan antara China dengan Amerika dan sekutunya di Laut Cina Selatan. Saya pikir Anies udah done ya, udah lama sekali di dunia gagasan gitu. Bang Habibur Rahman, singkat saja, selain gagasan tadi Pak Prabowo mengenai bagaimana sikap Indonesia terhadap politik internasional. Iya, saya pikir 5 tahun memberikan rakyat Indonesia waktu yang sangat cukup ya untuk menilai bagaimana Pak Prabowo mengimplementasikan gagasannya. Beliau sudah berapa kali ikut pemilu dan dalam 5 tahun di skup yang tidak terlalu luas sebetulnya sebagai Menhan sudah terlihat nyata. Kita hampir semua lembaga survei setiap launching hasil survei menyatakan beliau menteri dengan kinerja terbaik. Dan kita juga melihat nyata sekali ya langkah-langkah besar yang beliau lakukan, modernisasi alutsista ya kan ya, ada Komcat dan lain sebagainya yang dinilai sangat positif oleh masyarakat. Jadi gagasan yang disampaikan Pak Prabowo sudah banyak dikenal oleh masyarakat selama ini, bagaimana membawa Indonesia adil dan makmur, kuat, disegani, macan Asia dan lain sebagainya. Sebagian baru jadi Menhan saja sudah seperti itu, apalagi kalau beliau diberikan kekuasaan yang lebih besar. Mungkin singkat juga Bang Masinton mengenai gagasan, singkat saja. Ya tentu politik itu ya harus dengan gagasan. Ya gagasan itu nanti turunnya adalah dalam bentuk program-program. Nah kontestasi pemilu 2024 ini, khususnya Pilpres tadi, dengan kontestasi gagasan akan membawa masyarakat kita menjadi lebih bijak, ya, lebih rasional pilihan-pilihannya, dan kita bisa menghindari gesekan-gesekan yang di luar tadi gagasan tadi gitu ya. Nah, umpama muatan sara apa dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita dorong sehingga nanti pemilu ini, Pilpres, khususnya Pilpres ini lebih pada kontestasi yang lebih kualitatif karena di sanalah gagasan, program antar satu kandidat dengan kandidat yang lain dikonteskan gitu ya. Jadi bukan hanya orang yang dikonteskan tapi gagasannya juga dikonteskan. Baik, Bang Masinton terima kasih waktunya, Bang Habibur Rahman, Bang Syahganda juga terima kasih, Mas Hanta juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Dan pemirsa, perbincangan ini menutup jumpa kita. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Perempuan Bicara yang mengangkat mengenai pelecehan seksual di dunia kerja, termasuk juga mensyaratkan staycation sebagai salah satu syarat untuk bisa memperpanjang kontrak kerja. Bisa Anda saksikan tentunya setelah Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Putri Fial pamit, selamat malam, sampai jumpa.